ingin menuju ke Pondok As-Sunnah Lampenerut untuk melihat adik-adik kita yang sedang mondok di sana. Nah, kita mau lihat bagaimana kondisi kesehatan mereka dan juga semangat mereka dalam belajar di Pondok As-Sunnah Lampenerut. Assalamualaikum. Ini jalan menuju ke As-Sunnah Lampenerut. Nah, ini Pondok As-Sunnah Lampenerut. Masya Allah, luar biasa masjidnya ya. Masker. Keluar sama-sama. Alhamdulillah, khair. Mantap, Abdurrahman. Insyaallah. Ini apa ni? Hai, Algi. Makan lagi. Waalaikumsalam. Wah. Makan, Mak. Betul. Assalamualaikum. Nah, Masya Allah. Kita berada di Pondok Pesantren As-Sunnah Lampenerut bersama adik kita dari Aceh Selatan. Ini ada Farhan, Abdurrahman, Abi, Al-Ghifari. Kak jadi juga. Nah, ini ada dari Labu Haji. Siapa namanya? Halisin kan? Hah? Halisin. Polisi. Ini juga dari Labu Haji. Labu Haji apa? Di Barat. Lagi barang. Labu Haji. Perbatasan ya? Ya di Bukarasan. Masya Allah. Alhamdulillah kita lihat adik-adik kita dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya. Nggak ada kendala apa-apa. Ini lagi persiapan mau makan. Kalau Ana melihat suasana pondok ini, Ana jadi teringat suasana di pondok Ana dulu di Mahat Ali Alaimah Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Kita merindukan saat-saat kebersamaan, belajar bersama. Jadi semangat kita. Kalau belajar sendiri-sendiri kan agak bosan kita kan, tapi kalau belajar sama-sama nih, murojaah sama-sama kan sangat semangat kita kan untuk belajar. Kita juga lihat antri mandi, kemudian juga makannya juga sama-sama luar biasa. Ini adalah saat-saat dirindukan. Maka dari itu nggak ada istilah mau mondok itu takut atau mau mondok itu nanti nggak kangen orang tua, nggak ada istilah seperti itu. Jadi justru mondok itu asyik. Ya kan, karena kenapa di pondok itulah kita bisa belajar bersama, bertemu dengan teman-teman ya, dari berbeda-beda daerah ini kan. Nah, jadi bisa bersatu di sini, disatukan dengan ilmu tauhid, ya kan, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Dan mungkin ada pun pesan untuk para penuntut ilmu, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kata Imam Syafi'i dalam syairnya itu, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, dan aku akan menjelaskannya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam syairnya. Yang pertama apa? Zakaun, adanya kecerdasan. Seorang penuntut ilmu itu harus cerdas ya kan? Kemudian wahirsun, adanya kemauan keras dari dirinya. Jadi bukan karena paksaan. Ini Farhan kesini paksaan atau keinginan keras? Keinginan keras dari diri sendiri. Ini keinginan keras juga. Keinginan keras. Jadi kalau keinginan keras dari kita, insya Allah kita akan betah dan juga akan semangat belajar. Nah, tapi kalau ada paksaan, nggak akan pernah betah kita di sini. Ingin sebentar-bentar teringat apa? Pulang. Sebentar-bentar teringat pulang. Masya Allah. Sini Fatih. Nah, di belakang ini biar nampak ya. Jadi kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la tahzan. Ya kan? Berkemauan keraslah kalian dalam menuntut ilmu. Kalau kalian menjumpai suatu rintangan atau halangan dalam menuntut ilmu, maka berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Wajitihadun. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh. Jadi dalam menuntut ilmu ini kita nggak boleh lemah, nggak boleh udahlah, tidak sanggup, jangan. Para sahabatnya dahulu, mereka dalam menuntut ilmu itu betul-betul bersungguh-sungguh, ya kan, menempuh jalan bermil-mil jauhnya, bahkan nggak pakai kendaraan, ya, jalan kaki. Ada juga pakai kendaraannya unta, kuda, gitu kan. Itu bentuk daripada kesungguh-sungguhannya. Nah, kemudian wabulghotun, ya, adanya bulghoh. Bulghoh itu artinya bekal. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus punya bekal. Minimal tuh bekalnya tuh pulpen sama kertas. Karena kata Nabi SAW, qayyidu ilma bil kitabah, ya kan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi hendaklah kita mengikat ilmu itu dengan tulisan, karena ilmu itu mudah kali lepasnya, seperti unta yang lepas dari tali kekangnya. Maka dari itu harus diikat ilmu itu supaya dia tidak lepas. Nah, kemudian selanjutnya adalah warisyad ustaz, ya kan, punya
punya ustadz pembimbing. Nah, jadi harus sering-sering ngobrol sama ustadznya, harus sering-sering minta nasihat sama ustadznya. Tahu Mu'adz bin Jabal? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban itu disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini ketika hendak bepergian dia minta nasihat sama ustadznya, sama Nabi SAW. Ya kan gurunya para sahabat yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa minta nasihatnya? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ausini, wahai Nabi Allah, berikan aku nasihat. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Padahal Mu'adz bin Jabal ini orang berpemahaman, paham tentang halal haram, tapi dia minta nasihat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ubudillah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Subhanallah. Perhatikan nasihat pertamanya adalah nasihat tentang tauhid. Nah, nasihat tentang tauhid. Kemudian wa idza tasa'ta fa ahsin. Nah, itu nasihat keduanya, kalau engkau berbuat kesalahan maka iringi dengan kebaikan. Nah, itu nasihat keduanya adalah kalau misalkan berbuat kesalahan, terlanjur berbuat dosa kesalahan, maka segera bertaubat dan diiringi dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah sumastaqim. Kemudian istiqomahlah dengan nasihat-nasihat tersebut. Nah, artinya apa? Harus ada komunikasi sama ustadznya. Nah, nggak boleh kita dapat masalah murung di kamar sendiri, nggak boleh. Harus ada komunikasi sama ustadz. Minta, Ustadz nih saya punya masalah di sini. Bagaimana nih Ustadz? Nah, itu ciri-ciri penuntut ilmu gitu dia. Nggak ada menyimpan masalah itu sendiri, tapi dia dibicarakan sama ustadznya. Kemudian watuluz zaman. Yang keenam adalah panjang waktunya. Jadi menuntut ilmu itu panjang waktunya, bukan hanya di sini aja. Ini masih permulaan. Kalau kalian tamat menuntut ilmu ini masih permulaan. Artinya masih panjang lagi. Kalian harus menambah ilmu lagi ke Madinah, ya, tamat ilmu Al-Qur'an, cari ilmu kitab lagi, ya kan, ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi untuk menuntut ilmu ini nggak ada batasannya. Tulus zaman, waktunya panjang. Maka dari itu yang diperlukan adalah kesabaran. Nah, itu semoga dari nasihat Imam Syafi'i ini melalui syairnya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita pun bisa mendapatkan ilmu dan terjauh daripada kebodohan. Paham ya? Bagaimana Peti? Semangat? Waalaikumsalam. Kepa Luk? Bikhair. Alhamdulillah. Insyaallah. Dari mana tadi? Kok nggak nampak? Di atas nih. Oh, di atas. Masuk. Berarti ini mau masuk kelas nih? Enggak sih, setengah jam lagi. Oh, setengah jam. Oke lah. Semangat ya. Oh ya.